Tidak ada ceritanya Allah menciptakan aras, lalu setelah aras dicipta, berpindahlah Allah dari tempatnya kepada aras yang ia ciptakan. Ini mustahil. Hanya kini banyak lo kaji-kaji yang mengatakan Bapak Ibu bahwa Allah itu duduk bertengger bersemayam di atas aras. Setiap malam ini turun di sepertiga malam terakhir untuk menengok siapa yang salat tahajud. Itu naik lo nyokate beko balik. Aku pemahaman orang mujassimah, orang-orang yang menjasmanikan Tuhan, yang menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadir dalam pikirannya Allah itu bertempat, Allah itu berpindah-pindah. Padahal yang bertempat, yang berpindah itu adalah makhluk. Tatkala kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita sampai pada kalimat Rabbul Alamin. Apa makna dari Al-Alamin? Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam mengatakan Al-Alamuna, alamin atau kalimat alamun dalam bahasa Arab ibaratun an jami'il mawjuda. Itu adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk menunjukkan seluruh yang ada di alam raya ini. Jadi jika disebut dengan alam berarti segala yang ada di alam raya ini selain Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah itulah yang disebut dengan alam dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata alamun itu segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam itu sifatnya adalah hadisun, segala sesuatu yang baharu memiliki awal dan memiliki akhir. Ada awal, ada akhir. Nah, itulah yang disebut dalam kajian akidah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan konsep hadis atau hudus. Jadi hadis itu atau hudus itu memiliki awal dan memiliki akhir. Nah, maka oleh karenanya, karena dia memiliki awal, karena dia memiliki akhir, maka alam raya ini selain Allah Ta'ala itu mutaghayyirun, akan berubah-ubah dan tidak pernah kekal. Jadi segala sesuatu akan berubah, dan segala sesuatu yang berubah itu menunjukkan bahwa dia tidak kekal. Nah, itulah yang dinamakan dengan alam. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kekekalan di makhluk, tidak ada kekekalan di segala apapun selain Allah Ta'ala. Maka ketika Allah menciptakan kita, ada awal, ada akhir, menunjukkan bahwa makhluk ini tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang abadi, karena yang abadi, yang kuat semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita salat
lalu di saat kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, di saat kita mengucap lillahi rabbil alamin, yang pertama yang kita ketahui maknanya terlebih dahulu adalah bahwa ketika kita mengucapkan, melafalkan itu dengan lisan kita, hadir dalam ruang fikir kita, masuk ke dalam hati kita bahwa ya Allah, aku salat ini dalam rangka mempersembahkan ibadah kepadamu, dan bahwasanya aku ini tidak akan kekal. Nah, maka tidak kekalnya kita ini Bapak Ibu ditunjukkan dengan adanya perubahan-perubahan pada fisik kita. Ibu-ibu dulu pada usia 20 tahun cantik apa tidak? Cantik. Sekarang usia 60 tambah cantik lagi. Ya. Bapak-bapak di usia 20 dulu ganteng, muda, kuat, hebat. Di usia 70 lebih kalau mode itu jadinya tuh Bapak Ibu berarti tua-tua keladi, semakin tua semakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian wa ta'mimuhu, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, ketika kalimat alam satu, alamani dua, alamun jamak, ketika di dalam kalimat ini dijamakkan, diumumkan penyebutannya, ablagu minal madhi li sumulir rububiyyati kullihi. Itu gunanya, hikmahnya, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, adalah dalam rangka menunjukkan bahwa yang memiliki semua alam itu, yang mengaturnya Allah, tidak ada pengecualian sedikit pun. Maka masuklah dalam konsep ini Bapak Ibu, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah. Masuk pula dalam konsep ini apa yang terjadi pada hari depan Allah yang tahu. Kemudian masuklah dalam konsep ini keyakinan di dalam akidah kita yang mengatur perkara rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salat itu Bapak Ibu, dia tidak takut lagi kapan mati, tidak takut lagi dia kapan akan, apa yang akan diperbuat pada hari depan, tidak takut lagi perkara rezeki. Kenapa? Karena di saat ia salat itu, dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dulu Bapak Ibu, mungkin pernah saya ceritakan, saya amat terkesan pertama kali saya sampai ke Sudan. Pada waktu itu saya diajak pergi ke pasar. Jadi sampai di pasar itu bertemulah bapak-bapak yang menjual jeruk, menjual pisang di apa istilahnya itu Bapak Ibu, di gerobaknya. Lalu di bawah gerobak itu bertulis kalimat wa kaifa akhafu minal faqri wa ana rabbul ghani. Bagaimana mungkin aku khawatir, aku takut kepada kefakiran, kepada kemiskinan, sedangkan aku ini katanya adalah hamba Allah yang maha kaya. Jadi bagaimana mungkin lagi aku takut, aku khawatir, aku risau perkara rezeki, sedangkan aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Kemudian pernah terjadi sebuah kejadian yang ditulis oleh salah seorang ulama di Mesir pada waktu itu Bapak Ibu. Ada seekor kucing yang bermain selalu di rumah bapak itu. Jadi setiap selesai makan,
ya, dikasih tulang, dikasih makanan, dia makan sedikit, lalu setengahnya digigitnya, lalu tak dimakannya, lalu dibawanya entah kemana. Begitu kejadian hampir sepekan 2 pekan di rumah bapak itu. Nah kemudian suatu ketika bapak ini heran dan penasaran. Setelah dia berikan makanan kepada kucing ini, setengahnya dimakan oleh kucing itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu kucing ini mengunyah, meletakkan makanan itu di mulutnya. Lalu dia pergi. Kemana dia pergi ini? Diikuti oleh pemilik rumah, dan rupanya yang terjadi adalah ada sebuah bangunan yang sudah roboh. Di balik bangunan itu ada seekor kucing buta yang sedang sakit. Kesitulah rupanya kucing tadi membawa makanan, karena di situ ada kucing buta, sudah sakit-sakitan, tentu dia tidak bisa lagi mencari makan. Siapa yang membawanya, membawa makanan kepadanya? Rupanya adalah kucing yang sehat yang rutin ke rumah bapak tadi. Dan siapa yang menggerakkan kucing itu Bapak Ibu? Yang menggerakkannya, yang mengaturnya adalah Allah. Jadi sampai bapak yang mengikuti kucing tadi mengatakan, jika Allah begitu rapi, begitu detail mengatur dan memberikan makanan rezeki kepada kucing buta ini melalui kucing sehat tadi, bagaimana mungkin lagi aku akan risau dengan rezeki yang sudah Allah bagikan kepada setiap makhluknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama-ulama salaf mengatakan sesungguhnya rezeki itu akan datang mengejar kita sebagaimana maut akan datang pula mengintai dan mengambil kita. Nah, jadi perkara maut, perkara kematian, perkara apa yang terjadi di masa hadapan, perkara rezeki, disitulah kekuasaan mutlak dari Allah, sehingga kalimat yang dipakai di dalam doa istiftah itu adalah lillahi rabbil alamin. Dipakai kata alamin itu dengan kalimat jamak, menunjukkan bahwa semuanya yang mengaturnya, setiap detailnya, setiap detiknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah makna dari al-alamin atau al-alamun dalam bahasa Arab yang dipakaikan dalam kalimat doa iftitah kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sebelum kalimat al-alamin tadi ada kata ar-rabbu, rabbil alamin. Apa makna dari kata-kata rabbun itu? Berkata al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, yutlaqu bil i'tibarat. Kata-kata rabbun itu dipakai dengan makna yang banyak. Jadi kata-kata rabbun itu kalimatnya satu, tetapi pemaknaannya banyak. Dari sekian makna kata-kata rabbun itu, makna yang dituju dalam kalimat lillahi rabbil alamin wal muradu bihi, makna yang dimaksudkan di sini adalah al-mulku, kekuasaan. Jadi lillahi rabbil alamin, inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, dan seluruh ibadah-ibadah yang aku persembahkan kepadamu, wa mahyaya,
Begitu juga kehidupanku ya Allah, wa mamati, dan begitu juga kematianku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya teruntuk Allah. Apa makna Rabb di situ? Makna Rabb di situ adalah penguasa al-alamin, seluruh alam. Jadi makna dari kata-kata Rabbun di situ adalah al-mulku, kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait perkara kekuasaan ini Bapak Ibu, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada masanya, ada saatnya di mana Allah berikan, dan ada masanya pula saatnya nanti Allah akan mengambil. Nah, jadi ketika kita mengatakan Rabbul Alamin, Allah lah yang memiliki kuasa mutlak terhadap alam raya, maka orang yang salat itu di saat dia salat dan selepas dia salat, dia menyadari dia tidak memiliki dan mempunyai apa-apa. Nah, semuanya dititipkan oleh Allah. Kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa segala sesuatu itu hanyalah titipan, berarti ketika titipan itu hilang atau diambil oleh pemiliknya, kita marah atau tidak? Kita kecewa atau tidak? Saya menitipkan sesuatu kepada Bapak, lalu ada masanya diambil. Saat diambil itu, orang yang dititipi dia marah, tidak mau memberikan, atau bagaimana? Tentu dengan tulus dan ikhlas akan menyerahkan. Apa sebab? Karena bukan punya kita. Nah, itu konsep hidup tuh Bapak Ibu, ya, bukan punya kita. Jadi siapa yang punya? Lillahi rabbil alamin. Maka kalau ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara kita yang diuji oleh Allah ketika Allah mengambil misalnya orang-orang yang dia cintai dalam kehidupan ini, maka konsepnya raditu billahi rabba. Kita ridho karena yang mengambilnya adalah pemilik sejatinya. Jadi ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran bagi kita. Ada seorang jamaah kita di daerah Tenayan Raya, itu Bapak Ibu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya meninggal, ya, mendadak, ya. Anaknya naik motor berangkat sekolah pagi itu, tiba-tiba kecelakaan, meninggal di tempat. Nah, jadi kami datang pada waktu itu, anaknya usia SMP, lagi gagah-gagahnya, ganteng-gantengnya, anaknya pula taat, ya, menjadi remaja masjid. Lalu ketika diselenggarakan jenazah di rumah bapak jamaah kita tadi, saya tengok bapak itu tenang saja. Lalu saya tengok bapak tenang, bapak sabar. Macam mana lagi Ustaz, katanya? Kita hanya dititipkan, yang pemiliknya sudah mengambilnya. Apa yang hendak kita lakukan? Yang kita lakukan hanyalah sekarang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Disitulah saya belajar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tidak ada yang punya kita, pemilik sesungguhnya hanyalah Allah. Disitulah hakikat dari kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu saya tanya kepada bapak tadi, apa bapak tidak sedih kalau diceritakan tentang kesedihan Ustaz? Meninggal anak ni macam patah punggung, ya, meninggal anak ni macam patah punggung. Kalau lah punggung yang patah macam mana tuh Pak? Ya, tak bisa togak lah kan? Nah, begitulah Ustaz, serangan, ya, rasa di hati katanya. Tapi
Ya, karena saya mengaji dengan ustadz, dengan beberapa ustadz yang lain, di sinilah saatnya saya memakai kaji. Jadi ada kalanya Bapak Ibu, kita ini belajar dari orang lain, sekalipun mungkin kita yang mengajarkan pelajaran itu kepadanya. Jadi hidup ini perlu kita sering bercermin, sering menatap, sering melihat, agar apa? Agar jalurnya selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna dari Rabbul Alamin. Nah, kemudian persoalan yang ketiga dari kalimat ini, bukankah bisa saja Nabi Muhammad mengajarkan di dalam doa iftitah itu kata-kata Rabbun itu ditukar dengan kata atau kalimat lain? Bisa saja inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ilahil alamin. Kata-kata Rabbun ditukar dengan ilah, atau kata-kata Rabbun ditukar dengan Malikil alamin, atau dengan kalimat-kalimat lain. Tetapi mengapa di dalam doa iftitah ini, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, lamma usniya alaihi, dipakai kata Rabbun yang maknanya di situ adalah al-mulku, kekuasaan, menunjukkan kepada kita bi annahul maliku, bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang memiliki dengan kepemilikan mutlak. Karena sebelumnya kita mengatakan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi ketika kita sebutkan sebelumnya, sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku, lalu kita katakan bahwa sesungguhnya kehidupan dan kematianku ya Allah, maka yang cocok dengan kalimat kehidupan dan kematian itu yang memilikinya, pemilik mutlaknya, yang menentukannya adalah Allah, maka kalimat yang pas adalah kata-kata Rabbun, bukan kalimat yang lain. Begitulah halusnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini, sehingga dikatakan intaqala ila sana, di saat kita mengatakan lillahi rabbil alamin, kata-kata Rabbul alamin di situ berganti menjadi as-sana'u alaihi, ujungnya adalah pujian semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li umumi mulkihi, karena Allah Ta'ala itu memiliki, berkuasa atas segala apa yang ada, lisairil mawjudat, dengan segala yang ada di ciptaannya. Maka konsepnya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mencipta sesuatu, Dia tidak butuh kepada sesuatu yang Ia cipta. Kenapa? Karena Dia ghaniyun anil alamin, tidak perlu kepada yang Ia ciptakan. Bukan berarti Allah Ta'ala ada lalu Dia ciptakan makhluknya. Setelah mencipta makhluk, Dia menumpang kepada makhluk tadi. Inilah yang mustahil. Apa sebab? Karena bukankah di dalam kalimat doa iftitah itu lillahi rabbil alamin. Maka disinilah masuknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Allah itu sudah ada, walam yakun syai'un ghairuhu, tidak ada selain Allah. Lalu ketika Allah itu sudah ada, Dia berkehendak menciptakan makhluknya, fa khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluknya dalam rangka apa? Agar Allah itu dikenal oleh makhluknya. Lalu ketika Allah menciptakan makhluknya,
Allah itu seperti semulanya demikian adanya. Setelah menciptakan makhluk, dia tidak butuh kepada makhluk itu, apalagi menumpang kepada makhluk yang ia ciptakan. Nah, kalau sudah menumpang kepada makhluk yang ia ciptakan, sudah menumpang kepada sesuatu, kita tak lagi berkuasa karena sudah butuh kepada sesuatu, sedangkan Allah tidak butuh kepada sesuatu. Lillahi rabbil alamin, bukan Allah yang butuh kepada makhluk, tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada ceritanya Allah menciptakan aras, lalu setelah aras dicipta, berpindahlah Allah dari tempatnya kepada aras yang ia ciptakan. Ini mustahil. Hanya kini banyak loh kaji-kaji yang mengatakan Bapak Ibu bahwa Allah itu duduk bertengger bersemayam di atas aras. Nah, setiap malam ini turun di sepertiga malam terakhir untuk menengok siapa yang salat tahajud. Itu naik lo nyokate beko balik. Aku pemahaman orang mujassimah, orang-orang yang menjasmanikan Tuhan, yang menjasmanikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hadir dalam pikirannya Allah itu bertempat, Allah itu berpindah-pindah. Padahal yang bertempat, yang berpindah itu adalah makhluk, sedangkan Allah itu pencipta alam. Maka konsepnya dikatakan di dalam ayat yang sangat pendek, di dalam surat yang sangat pendek, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam kalimat lam yalid, tidak melahirkan, wa lam yulad, tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, tidak ada yang sepanding suatu apapun dengan Allah. Maka ketika kalimatnya tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, artinya Allah Ta'ala tidak menumpang membutuhkan makhluk. Itu yang harus kita patrikan di dalam hati kita. Kenapa? Karena orang yang salat itu apabila benar salatnya, mengerti dia dengan kalimat yang dia ucapkan, maka jadilah dia manusia yang menjadi mukmin yang merdeka, mukmin yang yakin kepada Allah, mukmin yang lepas dari pikirannya segala sesuatu penyerupaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lagi Bapak Ibu terbayang ketika membaca hadis Nabi, di setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia menengok, melihat, memantau hambanya, siapakah di antara mereka yang salat, lalu setelahnya mereka meminta ampun sehingga Allah berikan ampunan, yang setelahnya di saat itu mereka memohon kepada Allah, lalu Allah memberikan permohonan. Jangan sampai hadir dalam pikiran kita, turun naik itu menjadi sifat Allah. Hati-hati, bisa kafir kita nanti Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana cara memahaminya? Yang turun itu bukan zat Allah, yang turun itu rahmat Allah. Maka dikatakan oleh Imam Malik, nuzulu rahmatin la nuzulu nuqlah. Yang turun itu adalah rahmat Allah, bukan perpindahan dari satu tempat zat Allah ke tempat yang lain. Nah, ini tidak boleh hadir dalam keyakinan kita. Lalu di dalam hadis lain dikatakan bahwa yang turun itu bukan Allah, selain rahmatnya yang turun itu adalah para malaikat. Jadi Allah menurunkan Bapak Ibu setiap malam malaikat, lalu Allah berfirman kepada para malaikat itu, wahai para malaikatku, tengoklah siapa di antara mereka yang berdoa meminta kepada Allah lalu Allah kabulkan, siapa yang memohon
lalu Allah berikan. Siapa yang berharap, harapannya tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia salat tahajud dan memanfaatkan waktu di sepertiga malam yang terakhir. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, cerita turunnya Allah Ta'ala di setiap malam itu bagi orang-orang yang berpikiran mujassimah, itu yang turun itu fisik, padahal sesungguhnya hakikat dari hadis itu adalah yang diperintahkan kepada kita adalah memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir. Jadi intinya kan tahajud. Tetapi bagi orang mujassimah yang dalam ada pikiran mereka itu Allah turun naik. Kulah kacau kalau seperti itu. Padahal hakikatnya yang diminta dari kita di hadis itu ceritanya adalah bagaimana kita memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk dia bisa bertahajud ya di sepertiga malam yang terakhir, itu mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ahli tahajud itu mereka adalah orang-orang yang segala hajatnya dimudahkan oleh Allah. Maka kalau kita ingin usaha kita sukses, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, keluarga kita berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian usaha-usaha yang ingin kita lakukan itu dimudahkan oleh Allah, ternyata caranya salah satunya adalah dengan merutinkan salat tahajud. Saya kalau tengok Bapak Ibu, banyak jamaah kita, kenalan-kenalan kita, ahli-ahli tahajud itu hidupnya itu selalu dipermudah oleh Allah. Jadi kalau kok sulit-sulit rasanya hidup ke Bapak Ibu, di antara caranya adalah banyak bertahajud. Nah, apalagi kita nanti akan memasuki bulan Ramadan. Nah, tak bisa setiap malam, minimal 5 kali dalam seminggu. Tak bisa 5 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu kita bertahajud. Tak juga bisa 3 kali dalam seminggu, minimal sekali seminggu. Tak juga bisa dalam sekali seminggu tahajud macam mana tu Pak? Oh Bu, sekali seminggu tak juga ada tahajud dah. Macam mana tu? Maka takbirkan dia 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa kasarnya mati lah le. Tak juga bisa bertahajud dalam sekali seminggu atau mungkin sekali sebulan. Ya banyak sekali karunia Allah yang kita lewatkan kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya, di antara malam itu hendaklah engkau bertahajud dalam rangka menambah amal-amal sunnah. Mudah-mudahan dengan yang demikian itu nanti Allah mengangkat dalam ketinggian derajat maqaman mahmuda. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu setelah kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, lalu ditutup dengan kalimat lillahi rabbil alamin. Pemaknaan Rabbul Alamin seperti yang kita uraikan tadi. Lalu kalimat itu kembali dikunci, diajarkan oleh Nabi. Datanglah redaksi setelahnya, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Rabbil alamin, lalu dikunci dengan kalimat la syarikalah, tidak ada yang berserikat dengan Allah di suatu apapun, fir rububiyah, dalam kepemilikan dan pengaturan tadi.
Artinya apa? Murni yang mengatur, yang berkehendak, yang merajai adalah Allah semata. Ya, maka tak kita bisa masuk lagi kepada selain itu, karena la syarika lahu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala punya rububiyah yang mantap dan hak tentang kekuasaannya, diingatkan lagi kita dari kalimat la syarika lahu, tidak ada silang sengketa tentang kekuasaan Allah itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang fattaral arda was samawat, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka yang demikian itulah yang menyebabkan istihqaquhu lil ibadat, hak kebenaran ibadah kita itu hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Maka Allah cemburu, maka Allah marah apabila ada yang lain yang bersandar di dalam diri kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang-orang yang menserikatkan Allah dalam hal rububiyah, atau dalam hal ilahiyah, uluhiyah, atau dalam hal keterserupaan Allah dengan makhluk. Kalau sempat itu terjadi di dalam pikiran kita, maka jatuhlah kita kepada kesyirikan. Maka ada sebuah ungkapan yang sangat sederhana disampaikan oleh para ulama, takut mati saja kita besok pagi itu sudah syirik. Syirik dalam artian sudah bermasalah tauhid kita. Ya, jadi ada seorang bapak mengatakan, Ustaz, saya khawatir saya meninggal sekarang, takut saya meninggal. Apa sebab? Anak-anak masih kecil. Kalau saya meninggal, macam mana anak-anaknya nanti? Macam mana istri saya nanti? Maka dengan berkelakar saya katakan, Bapak kalau nak mati, mati aja lah. Ya, ngapa lo ya dipikirkan? Anak-anak tuh nanti ada yang memberi rezeki. Ya, dia akan tumbuh besar nanti dengan kehendak Allah. Ada yang akan mengurus. Ya, tak akan bisa wak yang lah mati kau mengurus anak. Macam mana dengan bini dan ustaz? Ya, bini apanya balaki lo nanti sudah tuh ngapo. Jadi tak perlu dipikirkan. Iya tak bu? Meninggal apa-apa kau nanti ibu balaki balik. Bu, ya ibu-ibu menjawab. Takutnya apa-apa nampak. Jadi tak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena yang memiliki kapan mati itu hak prerogatif Allah. Dan bahkan ada pula yang mengatakan, bahkan jika engkau masih takut engkau tak makan esok hari, tak mendapat rezeki besok hari, engkau pun pada saat itu sudah syirik. Tidak perlu kita risau Bapak Ibu. Kenapa? Bukankah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata-kata Rabbul Alamin itu dikunci kembali dengan kalimat la syarika lahu. Kemudian datang redaksi wa bizalika umirtu, yang dengan yang demikian itulah saya diperintahkan. Apa makna dari perintah di sana? Taujihu wajhahu ila man huwa sya'nu. Maka ketika kita mengatakan walizalika umirtu, kita sedang mengarahkan kepada diri kita sendiri bahwa Allah lah yang maha memiliki dan yang maha segala raja. Maka pada akhirnya kita mengatakan wa ana minal muslimin. Makna dari kata muslimin itu adalah al-munqadin, yaitu orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat ila zalika, dengan segala sesuatu yang membingkai konsep tauhid kita tadi. Kenapa? Karena dalam tauhid keyakinan seperti itulah bima umiru bihi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang salat itu ketika dia meresapi, memahami dan memaknai kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal
muslimin. Jadilah dia orang yang paling tunduk, jadilah dia orang yang paling merdeka keyakinannya, jadilah dia orang yang paling takut kepada Allah, jadilah dia orang yang paling harap kepada Allah. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, di saat orang yang salat itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yang hadir adalah salam, yang hadir adalah ketenangan, yang hadir adalah kedamaian. Tapi kalau salat awal tidak memaknai apa yang kita ucap atau tak mengerti dengan apa yang kita ucap, maka jadilah salat kita itu hanya rutinitas biasa. Maka dulu kemarin ketika umrah, ketika kita sampaikan tentang makna-makna salat itu, kenapa kita datang ke Masjidil Haram, ada seorang bapak usia 82 tahun tunjuk tangan dia saat kami pengajian Bapak Ibu, lalu dia menangis. Lalu dia katakan, Ustaz, 82 tahun umur saya, banyak di antara kalimat-kalimat salat itu yang sampai hari ini saya tidak paham apa maknanya. Akhirnya dia menangis. Jangan sampai puluh ada di antara awak Bapak Ibu yang masih belum mengerti dengan kalimat, redaksi, doa-doa, zikir-zikir yang kita ucapkan di dalam salat. Bahkan masih banyak juga ini Bapak Ibu, ada jemaah yang tak paham makna wajbur ni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa arti wajburni itu Pak? Ibu-ibu lah dulu, hadiahnya umroh siapa yang dapat insyaallah. Wajbur nih. Halo Bu, ada yang tahu? Aku kan jadi pertanyaan, entah karena malu tidak mau menjawab atau karena mungkin tak tahu. Nanti setelah ini akan kita bahas apa makna dari kalimat zikir Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa sedikit kita tambah dari kajian maqasidul ibadat tentang perkara-perkara salat masuk di dalam persoalan zikir-zikir, kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam salat tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita baca, apa yang kita uraikan ini menambah ilmu kita, memperbaiki amal kita, dan mengukuhkan keyakinan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan, kami persilahkan dengan segala hormat. Cukup Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan berarti lah masuk kaji itu Pak ya. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita tutup majelis kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna bil mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.